Hujan-hujan begini semangat nge-review rumah. Yang pastinya rumah ini aku semangat banget buat nge-review karena lokasinya bagus banget dan ini adalah salah satu hot listing. Aku sekarang hari ini berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lebih tepatnya ini di Jalan Margaguna, Gandaria. So pasti lokasinya ini super premium dan deket banget ke Pondok Indah Mall serta ke pintu tol Pondok Indah. Nah, rumah yang mau aku review hari ini adalah rumah modern, kontemporer, dan juga minimalis. Kondisinya masih bagus banget ya, masih baru banget. Jadi bukan rumah tua. Terdiri dari 3 lantai, punya luas tanah 238 meter persegi dan luas bangunan 315 meter persegi. Yang di atasnya nanti ada satu rooftop lagi. Nah, kalau kita lihat untuk di jalanannya ini persis nanti di jalan utama ke Gandaria dan juga ke Pondok Indah. Dan sudah ada gate sendiri, pintu gerbang yang nanti bisa dibuka tutup sama pemilik rumah. Akses rumahnya ini bisa lewat dari garasi nanti dan kemudian bisa juga lewat dari sisi sebelah kanan yang nanti langsung naik ke atas ke ruang utamanya. Nah, untuk carportnya ini bisa muat untuk 2 mobil dan ada garasi lagi itu bisa muat untuk 2 mobil, jadi 4 mobil bisa muat semua. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita cek dulu untuk area lantai 1 atau garasinya dulu. Nah, untuk lantai satunya ini terdiri dari ruang garasi saja, kemudian ada area servis di sebelah kiri. Untuk akses ke lantai 2 ada di sebelah kanan aku, jadi nanti misalkan ada tamu yang mungkin kurang dekat, nanti bisa diarahkan lewat sini dulu ya. Kemudian di sebelah kiri aku itu nanti ada satu dapur kotor dan ada sebelah kanannya ada akses tangga menuju ke lantai 2, lantai 3 hingga ke area rooftopnya. Jadi untuk si pembantu, nanti kalau misalkan mau nyuci baju atau mau ngeringin pakaian itu tinggal naik lewat tangga sini aja, nggak perlu masuk lewat ruangan utama. Kemudian di belakangnya itu ada 2 kamar tidur pembantu dan juga ada 1 area gudang dan ada 1 kamar mandi pembantunya lagi. Nah, ini untuk lantai satunya. Kita sekarang cek untuk ke lantai 2. Nah, teman-teman, ini untuk area lantai 2-nya. Untuk area lantai 2-nya ini nanti banyak area. Cuma untuk lantai 2 ini ngeplong dan pasti pencahayaannya oke banget. Di sebelah kiri aku ini nanti akses tangga menuju ke lantai 3 dan di sini ada sedikit void yang pastinya ini diperlukan kalau misalkan kita punya rumah yang cukup besar ya. Jadi ada pencahayaan di tengah-tengah ruangan, ini bagus banget dan sudah ditutup dengan kaca juga atasnya, jadi nggak tampias masuk ke dalam untuk airnya. Kita ke sini dulu ke area ruangan foyer ya. Jadi tadi kita lihat untuk area masuk utamanya itu dari depan garasi ya, itu naik tangga dulu kemudian ke sini. Kemudian kita terima tamu di sebelah sini, teman-teman. Untuk area foyernya ini juga masih oke banget ya. Kalau daerah Jaksel itu pasti kalau kita masih terima tamu pasti ditempatkan atau dikhususkan areanya di sebelah sini. Nah, untuk rumah ini dijualnya semi furnish ya. Jadi yang tidak nempel ke badan bangunannya itu akan dibawa sama ownernya. Tapi untuk furnishnya teman-teman nanti masih bisa nego banget. Kalau misalkan aku suka untuk furniturnya atau lukisannya yang ada di sini, nanti boleh dibicarakan lebih lanjut, kita hitungin harganya. Yang pasti untuk harga rumah ini itu masih murah banget di kalangan dan pastinya di kawasan ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai skip dulu untuk videonya, ikutin terus sampai habis. Nah,
Ini adalah area living roomnya teman-teman. Jadi untuk ownernya di sebelah sini ada piano karena memang suka main piano ya. Dan kemudian kalau misalkan kumpul bareng keluarga itu main piano biasanya ya. Tapi pianonya tidak include di harga. Kemudian di sini adalah area living room yang pasti nanti kalau misalkan kita kumpul bareng keluarga itu enak banget, nyaman banget ya. Di sini bisa muat untuk 10 hingga 15 anggota keluarga. Dan langsung ngeplong aja di belakang aku ini adalah area dining roomnya. Pastinya di sini muat untuk 6 ya, 8 anggota keluarga juga masih oke banget. Dan ternyata ya yang aku nggak expect, ini rumah di belakangnya itu masih ada sisaan tanah dan dijadikan swimming pool atau private pool di belakangnya. Private poolnya pun ini juga udah luas banget ya teman-teman. Sudah dapat pinggirannya itu dilapisin conwood, jadi nanti teman-teman nggak perlu nambahin lagi. Kemudian cahaya juga sudah dikasih lampu yang bagus dari ownernya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan udah fix ya, udah suka dengan rumah ini, tinggal langsung nego aja. Nah, kita ke sebelah sini adalah area dapur bersihnya nih teman-teman. Area dapur bersihnya nanti kita pastinya yang sudah nempel dengan badan bangunan. Kitchen setnya itu nanti sudah include ya teman-teman. Tapi kalau barang elektroniknya itu nanti diperhitungkan kembali. Nah, di sebelah kiri ini adalah pintu yang tadi kita lihat di bawah ya, dari service area itu nanti kalau misalkan pembantu masak di bawah, nanti tinggal naik tangga keluar dari sini terus bawa ke sini, nanti tinggal dipanasin aja. Jadi yang pasti layout rumah ini itu udah modern banget karena udah dipikirin untuk flow keluarga kalau tinggal di sini tuh seperti apa. Nah, lanjut ya, ini masih area living roomnya di sebelah sini. Pastinya udah cukup luas. Dan kalau misalkan kita punya anggota keluarga yang nggak bisa naik tangga, atau misalkan kita punya tamu yang mau nginep ya, nggak perlu jauh-jauh, di sebelah kiri ini sudah ada satu kamar tidur yang pastinya ukurannya juga udah oke banget ya, cukup luas. Dan di sebelah kanan aku ini adalah area kamar mandinya nih teman-teman. Dan kondisi rumah ini, walaupun rumahnya ini rumah second, itu kondisinya masih bersih dan masih rapi banget ya. Sanitarinya masih bersih dan kondisinya itu terawat banget pastinya. Nah, sekarang kita cek ke lantai 3-nya. Oke, ini untuk area lantai 3-nya. Nah, area lantai 3 ini nanti ada beberapa kamar tidur. Di sebelah kiri ini adalah void yang tadi kita lihat di lantai 2 ya teman-teman. Sebelah kanan ini area master bedroom, tapi kita nggak ke situ dulu. Nah, di tengah-tengah area kamar tidur ini ada space ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau bikin area ini untuk tempat kerja, tempat belajar, silahkan. Karena ini masih oke banget, leluasa banget. Atau mau dibikin private living room lagi itu juga bisa. Kemudian kita ke ruangan ini dulu. Ini sebenarnya ruangannya bisa jadi kamar tidur, tapi sama owner dijadikan sebagai area walk-in closet dan juga area dressing table. Nah, di sini udah kelihatan ya banyak lemari-lemari pakaian ya, tapi ini belum include di harga karena nanti kita bicarakan lagi kalau memang teman-teman mau sekalian lemarinya. Di sini juga udah ada area dressing table-nya, tapi udah jarang dipakai sama ownernya sekarang. Kalau mau jadiin kamar ini juga masih longgar menurut aku, tapi nggak ada kamar mandi dalamnya. Nah, kita ke sebelah, ini adalah area kamar tidur anak. Ya, di sebelah kiri aku, ini adalah area kamar tidur anak yang sudah ada satu ensuite bed-nya di sebelah kiri, sudah lengkap dengan showernya, sanitary closet duduk, kemudian juga ada sink-nya. Di belakang aku ini itu area yang tadi dari garasi, service area, nanti naik tangga, terus bisa tembus ke sini, dan nanti ini ke atas adalah area rooftopnya yang nanti dipakai buat ngejemur pakaian dan juga area untuk maintenance toren. Jadi nanti kalau misalkan ada tukang toren mau ngebersihin toren, nggak usah lewat ruangan utama, lewat sini aja. Dan ini kita bisa tutup, terus bisa kita kunciin. Jadi privacy owner tetap terjaga. Di sini adalah area kamar tidur anaknya, teman-teman. Yang pasti ini ukurannya gede banget ya, daripada rumah yang biasa aku review di daerah Tangerang sana. Ini kasurnya aja bisa buat bayangan 2x2 juga masih muat. Nah, di sebelah kanan ini mau taruh tempat pakaian, mau tempat belajar, ini juga masih muat banget. Dan ada area menuju ke balkon sebelah kanan aku yang menghadap ke area private living room-nya nih teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan anaknya mau ngaso gitu, nah mau ngerokok itu udah
bisa udah kelihatan semua tuh dari situ, apalagi view-nya ke private pool. Nah, sekarang kita cek ke area master bedroom-nya. Ini adalah ruangan yang terakhir, teman-teman. Nah, area master bedroom-nya ini yang pasti udah lengkap ya. Kalau untuk master bedroom ini sudah ada lapisan parkitnya, teman-teman, di lantainya. Jadi teman-teman nggak usah tambah lagi. Dan sudah ada ensuite bath-nya di sebelah sini. Ensuite bath-nya bedanya kalau untuk si master bedroom ini ada tambahan area bathtub-nya di sebelah kiri. Jadi kalau mau berendam, mau jacuzzian itu bisa banget ya. Melepas penat segala macam, karena cocok pasti kan ownernya. Pemilik rumah ini kan kerja keras pastinya. Nah, untuk area kasurnya ada di sebelah sini nih, teman-teman ya. Ukurannya 2x2 yang pasti. Oh, nakas kiri kanan juga masih muat ya, masih luas banget, dan ada area balkon nih, teman-teman. Ya, tadi aku perhatian dari yang lantai 2, lantai 3 untuk kusennya ini semuanya dari kayu asli, teman-teman. Ya, harganya pasti udah nggak main-main. Nah, ini balkonnya menghadap ke depan rumah, dan itu udah bisa kelihatan Pondok Indah dari sini sebenarnya. Nah, teman-teman, harga rumah ini murah banget ya. Jangan tinggalin videonya, ikutin terus sampai habis. Oke, teman-teman, untuk rumah ini harganya dipasarkan di 10 miliar aja dan masih nego. Dimana lagi rumah sebagus ini, lokasinya super prime sebelah Pondok Indah Mall pastinya. Nah, bagi teman-teman yang mau tanya-tanya dulu atau mau lihat rumahnya, langsung aja kontak aku di kolom deskripsi, nomornya seperti biasa. Atau bagi teman-teman yang mau titip jual propertinya di daerah Jakarta Selatan dan mau di-review secara profesional juga, silahkan titip jual sama aku, nomornya ada di kolom deskripsi juga. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena masih banyak informasi properti lainnya yang tidak aku masukkan di YouTube, aku masukin ke situ. Untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe karena jangan sampai ketinggalan informasi properti yang hot lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!